Shalom jemaat yang terkasih, masih dalam suasana Natal. Pada pagi hari ini kami pengurus mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Masih dalam ibadah online pada pagi hari ini, Minggu 27 Desember 2020. Sebelumnya, marilah kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Muliakanlah. Pertolongan kita di dalam ibadah kita hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, sebagai nats pembimbing bagi kita sekalian, terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31 yang berbunyi, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita sambut nats pembimbing ini dengan menaikkan pujian, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Jemaat sekalian, sebagai hukum Tuhan terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, kita menyadari seringkali kita masih melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, maka pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, atas kesempatan di pagi hari ini kami masih datang untuk beribadah kepadamu. Bapa, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kami melakukan hal-hal yang menyakiti orang-orang di sekitar kami melalui perbuatan dan perkataan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami memohon pengampunan yang daripadamu. Layakkan kami, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16 yang berbunyi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dan petunjuk hidup baru diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11 dan 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jemaat, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudari Happy Jebua. Marilah kita menyiapkan hati kita. Sebelumnya kita menyanyikan Siapa yang Berpegang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Dalam kesempatan ini kami serahkan di dalam tangan-Mu kehidupan kami, kemampuan kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekalipun dalam keadaan online Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, biar kiranya kuasa-Mu Tuhan yang memancarkan di dalam kehidupan kami, sehingga boleh kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, dan dimanapun jemaat-Mu Tuhan berada, kiranya Tuhan kuat kuasa daripada-Mu yang boleh mereka diberikan kesempatan beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam tangan-Mu kami serahkan kesempatan ini. Engkau memelihara dan Engkau memberikan kami kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan kita dari Lukas 2 ayat 21 sampai yang ke-40. Saya akan membacakannya buat kita. Judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur dan atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon.
Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya anak itu amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang telah membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Kita sangat bersuka cita karena kita sedang dalam suasana Natal. Puji Tuhan, kini sebentar lagi kita akan melewati 2020 dan kita akan menyambut 2021. Sebagaimana tema kita hari ini Bapak Ibu dari pembacaan firman Tuhan kita adalah perjumpaan yang membawa kepastian. Sekali lagi, perjumpaan yang membawa kepastian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam zaman sekarang banyak anak-anak muda mengidolakan seseorang, entah itu sebagai artis, entah itu sebagai penyanyi, bahkan pemain-pemain sinetron, baik di dalam maupun di luar negeri. Terlebih-lebih saat ini lagi ngetren, lagi ngehits adalah Korea. Mereka akan mengidolakan sang idola, dan apapun yang dimiliki sang idola mereka ingin memiliki. Bahkan yang banyak duit, ya kalau mungkin tidak ada masa corona ini, mungkin dimanapun konser sang idola pasti akan mereka ikuti. Tujuannya mereka memastikan bahwa yang mereka idolakan benar-benar apa yang mereka dilihat di layar benar-benar nyata ketika mereka ingin menjumpainya. Bapak Ibu, itu sang idola di tengah-tengah para anak muda, bahkan orang tua, mereka sangat bersuka cita ketika bercerita tentang sang idola mereka. Tetapi mereka tidak menyadari Bapak Ibu bahwa sang idola sama juga seperti kita. Boleh kita ngefans, tetapi yang perlu kita sadari bahwa mereka pun sama seperti kita. Demikianlah apa yang menjadi idola tidak menjadi kepastian Bapak Ibu ya. Tetapi dalam firman Tuhan kita pada hari ini boleh kita diingatkan bagaimana kepastian itu nyata, dan melalui iman kita dapat melihat, kita dapat kuat ya, dan janji itu kita diterima. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebagai orang tua, Maria dan Yusuf adalah pilihan Tuhan. Mereka taat dan tanggung jawab kepada anaknya. Kita baca di ayat yang 21, ketika sudah dilahirkan bayi Yesus, mereka turut untuk memenuhi hukum Musa, yaitu untuk mentahirkan, ya, untuk menyucikan anak dengan membawa ke bait Allah. Mereka membawa bayi Yesus ke sana. Ini menunjukkan bahwa keteladanan sebagai orang tua yang tak melupakan dasar kehidupan beragama itu kepada anak. Tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara di rumah juga melakukan hal demikian kepada anak, mempelajari dan memperdengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat keajaiban, kita melihat sesuatu hal ketika mereka datang di bait Allah. Ada dua orang yang menanti-nantikan kedatangan perjumpaan Sang Mesias. Dan ketika Roh Kudus menyatakan kepada Simeon, ia pun menyambutnya dengan baik. Ia mengucapkan syukur kepada Tuhan karena ia dapat melihat, dapat memegang, dapat meraba siapa yang namanya Mesias. Penantian yang sangat panjang Bapak Ibu membuat dia bersuka cita karena akhirnya ia dapat bertemu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Simeon kita dapat belajar bahwa konsisten dalam imannya itu, ya, dia konsisten dalam imannya Bapak Ibu, sehingga apa yang terjadi selama bertahun-tahun sebelumnya, ia tetap setia melayani Tuhan. Dia adalah orang benar, dia adalah orang saleh di hadapan Tuhan, dan kepastian nyata baginya. Selain dari Simeon, kita dapat melihat seorang Hana. Hana adalah seorang janda ya Bapak Ibu, yang juga sudah lanjut umur. Di masa-masa kesendiriannya, ia tidak pernah tawar hati untuk meninggalkan Tuhan. Jelas firman Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa siang dan malam ia hanya di bait suci dan berdoa kepada Tuhan. Ketika bertemu dengan sang bayi Yesus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ia bersuka cita, dan bukan hanya sekedar bersuka cita, ia pun menyatakan kesaksian kepada banyak orang yang juga menanti-nantikan Mesias itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Sang Mesias yang sangat dinanti-nantikan ini sungguh berharga bagi mereka. Bagi mereka yang menanti-nantikan kedatangannya, perjumpaan yang dinanti-nantikan itu ada kepada mereka, dan kini telah nyata di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, bukankah kita sebagai orang Kristen juga pada saat ini kita memiliki keinginan kita untuk memiliki kepastian di dalam Tuhan? Kita mengikut Yesus Kristus dengan kepastian bahwa kita akan menjadi anak-anaknya selamanya. Maka untuk itulah bagaimana supaya kita seperti Simeon, ya, yang merasa sangat bahagia karena ia sudah menghadap Sang Mesias. Ia sudah bertemu, ia sudah melihat keselamatan daripada Tuhan itu, dan ia mempercayainya dengan keyakinannya. Kemudian Hana bahagia, dia menyambut dan bersaksi kepada orang lain karena ia sudah tahu keselamatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita Bapak Ibu ya. Kita harus memiliki keteladanan iman seperti Hana dan Simeon. Kita memiliki pengharapan dan hidup yang konsisten dalam kerohanian kita. Dan kita tak lupa senantiasa bersyukur menyaksikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, ciri kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagai anak-anaknya, yaitu kita memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh bahwa Sang Mesias, Tuhan Yesus adalah juru selamat, bahwa ia Tuhan satu-satunya, dan bahwa dia telah menjadi penebus dosa kita. Selain daripada itu Bapak Ibu, kita juga memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh bahwa dia mampu mendampingi, memberikan kekuatan tatkala ketika kita mengalami permasalahan dan
diberikan kekuatan menghadapi serta mengatasi persoalan hidup. Masa sekarang ini tak terasa kita dapat lewati 2020. Bapak Ibu, banyak hal-hal yang boleh kita alami, kesulitan yang dialami. Tetapi kita tahu bahwa Sang pemilik hidup adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan mampu memelihara, Dia akan memberikan jalan keluar dalam segala mengatasi masalah kita. Untuk itu, mari kita jangan henti-hentinya kita datang kepadanya. Mari kita senantiasa mau berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana atau tanda bukti bahwa kita sebagai anak-anak yang menyatakan murid Kristus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Salah satunya adalah terjadi pembaharuan hidup. Terjadi pembaharuan hidup, maksudnya di sini Bapak Ibu adalah tidak lagi seperti yang dulu. Sebentar lagi kita boleh merenungkan bersama bagaimana kehidupan kita dari Januari awal 2020 hingga nanti di akhir 20 ini. Kita bawa kehidupan kita di 2021 menjadi pembaharuan yang baru. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya adalah kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Semoga di akhir 2020 tahun nanti kita boleh mengalami perjumpaan secara khusus kepada Tuhan, sehingga boleh kita menjadi perubahan hidup yang baru di masa yang akan datang. Ketika kita mengalami permasalahan, semoga di masa yang akan datang tetap sukacita itu ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita seperti Simeon dan juga Hana yang memiliki iman yang besar, sehingga kita merasakan kedamaian sesuai apa yang Tuhan firmankan, sehingga kita boleh menyaksikan, bersaksi tentang Dia seperti Hana di dalam Alkitab hari ini. Kita boleh menyaksikan, kita boleh bersaksi dimanapun kita berada. Sekalipun kita sampai saat ini di masa-masa pandemi online, tetapi biarlah rasa sukacita damai Natal itu tetap ada dalam diri kita. Saya percaya kita semua dalam kekeluargaan kita memiliki sukacita Natal. Kita memiliki Tuhan yang senantiasa memberikan kita kemampuan, pertolongan, pemeliharaan dalam segala hal. Mari ciptakan dalam keluarga kita masing-masing pembaharuan hidup yang baru, sebab Allah mau kita tetap ada dalam perlindungannya. Terpuji nama Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa syafaat, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan di dalam kehadiran-Mu ya Tuhan. Pada hari ini boleh kami mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Bagaimana boleh kami menikmati Tuhan perjumpaan dengan Engkau. Kami mohon bimbinglah kami senantiasa dalam iman kami sehingga tidak tergoyahkan dengan apapun Tuhan. Berikan kami hidup yang baru sehingga boleh kami Tuhan menjalani kehidupan kami ini di dalam naungan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, segala kekurangan kami, ketidakmampuan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Baik itu di dalam kekeluargaan kami, di dalam persekutuan kami, di dalam berjemaat. Tuhan Yesus, kami hanya ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa dipakai oleh Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan tolonglah kami, supaya kami memiliki anugerah-anugerah yang Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan dalam doa syafaat kami pada hari ini. Tuhan, segala pergumulan kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik itu di masa-masa sulit ini, kami tidak boleh kehilangan sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Lebih-lebih kami dalam berjemaat, kiranya Engkau memberikan kami tali kasih, dan juga Tuhan senantiasa saling mendoakan dimanapun kami berada. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu setiap program-program yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menyediakan yang terbaik, kerjasama, dan juga Tuhan kemampuan dalam setiap kami yang melayani-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu setiap pergumulan dalam gereja, bahkan juga Tuhan dalam pribadi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu kekeluargaan mereka,
bahkan juga Tuhan untuk setiap masalah mereka. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk program-program yang ada di gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu yang menguatkan, memberikan setiap hikmat bagi kami yang melayaninya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan, bangsa dan negara kami. Sekalipun pada masa-masa sekarang ini masih banyak gentaran hati kami Tuhan dalam COVID-19 ini, kami percaya Tuhan Engkau memberikan solusi, Engkau memakai mereka Tuhan, dokter, bahkan juga Tuhan obat-obatan yang dapat Tuhan menyembuhkan penyakit ini. Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan setiap program-program pemerintahan. Kiranya kuasa-Mu Tuhan yang bersama dengan mereka juga. Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu pergumulan bangsa kami. Kiranya kuat kuasa daripada Tuhan itu yang Engkau nyatakan Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan lingkungan kami di gereja ini Tuhan Yesus, baik yang ada di Jembatan Hitam maupun juga yang ada di pos ini. Kiranya Tuhan dalam perlindungan-Mu senantiasa. Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu orang-orangnya Tuhan. Dan juga Tuhan berikan kami hati senantiasa supaya menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, lewat perkataan kami, lewat hidup kami, lewat tingkah laku kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan kekurangan, ketidakmampuan kami. Tuhan, inilah doa kami pada saat ini Tuhan. Hanya kami landaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami menyempurnakan doa ini seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan sebagai ucapan syukur kita dapat memberikan persembahan pada minggu ini. Sebelumnya saya akan membacakan ayat persembahan yang terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara-saudara, untuk persembahan kita bisa transfer ke rekening yang tertera di layar. Bagi saudara-saudara yang tidak memiliki fasilitas transfer, dapat mengumpulkan persembahan setiap minggunya dan memberikannya persembahan pada saat kita bergereja kembali secara normal. Mari saudara-saudara, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan menyertai setiap kegiatan kami. Tuhan menyertai setiap pekerjaan kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai ucapan syukur kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian, berkumandang suara dari seberang. Mari jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita menerima berkat dari Allah Bapa kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.